Apa yang kita tadi itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari ini? Pertama, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sudah datang 10 hari Dzul Hijjah ini, Nabi memperbanyak zikir, memperbanyak puasa. Bahkan sebagian para salaf dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah 10 hari pertama Dzul Hijjah nggak nemu waktu lagi untuk nambah ibadah, full non-stop dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya diisi ibadah sama mereka. Sholatnya ditambah, ngajinya ditambah, zikirnya ditambah, puasa, sholat berjamaah, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, semuanya dilakukan. Sholat tasbih, sedekah, semuanya dikeluarkan sama mereka. Kalau sudah 10 pertama bulan Dzul Hijjah habis-habisan mereka. Kenapa? Mendapatkan 10 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang kalau dilewatkan, kapan lagi? Kapan lagi? Sampean aja kalau sudah promo Shopee nggak mau kelewatan. Ya. Tanggal 6 bulan 6 udah dari jam 12 malam dilihati terus HP-nya. Ini promo dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Amal sedikit tapi pahalanya luar biasa, jangan sampai ketinggalan ya. Masa pahala dari Allah, promo dari Allah kalah sama promonya Shopee. Kemudian dikatakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahab ilallah min 10 Dzul Hijjah." Enggak ada amal yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala melebihi amal yang dilakukan di 10 hari Dzul Hijjah ini. Ditanya sama sahabat, "Walaupun jihad ya Rasulullah?" Bulan Dzul Hijjah enggak ada dulu perang. Karena ini termasuk Ashhurul Hurum, enggak boleh perang. Walaupun jihad ya Rasulullah, di bulan yang lain jihad, masa kalah? Walaupun jihad katanya Rasulullah, kalah dengan amal yang kita lakukan di 10 hari pertama Dzul Hijjah. Saking mulianya bulan ini. Makanya mereka ya, kalau sudah masuk bulan Dzul Hijjah diperbanyak puasanya, diperbanyak zikirnya. Zikir yang seperti apa? Zikir banyak. Nabi ngajarkan kita seperti apa, Beb? Nah, kan gitu kan? Kan zikir banyak. Nah, tapi memang ada zikir-zikir yang dianjurkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah memperbanyak zikir baqiyatus sholihat. Apa itu baqiyatus sholihat? Sampaian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak di 10 hari pertama ini ya. Maka kita termasuk orang-orang yang memuliakan daripada 10 hari Dzul Hijjah. Karena memang katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini zikir yang paling dicintai sama Allah. Ketika Dzul Hijjah dari 1 sampai 10 zikir yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala ya ini. Al-baqiyatus sholihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadikan wirid. Nah, kita masih punya waktu nih. Malam ini, besok, Rabu, Kamis, Jumat, nanti hari raya. Masih punya waktu, perbanyak wirid, perbanyak baca baqiyatus sholihat. Jadikan wirid, mulai besok saya kepingin 300 kali baca ini Beb, boleh. 500 kali, bagus. 1000 kali, bagus, lebih bagus lagi. Lebih banyak, lebih bagus. Kemudian, selain zikir baqiyatus sholihat, cara memuliakan daripada 10 hari bulan Dzul Hijjah ini, yang pertama yaitu dengan puasa 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dari tanggal 1 sebenarnya kita puasa. Nanti puncaknya puasa hari Arafah, tanggal 9. Mereka yang lagi haji ada di padang Arafah kita puasa. Kita puasa. Dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 9. Masih ada waktu, besok kita bisa puasa. Rabu bisa puasa. Kamis ini puasa Arafah. Jumat jangan puasa, haram. Ya, puasa itu lebaran itu haram untuk puasa. Nabi nggak pernah kalau sudah 9 hari begini Nabi puasa. Jarang Nabi ninggalkan. Bahkan hampir nggak pernah Nabi ninggalkan.
kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah. Kemudian membaca zikir pelebur dosa. Ada zikir yang diajarkan yang mana itu zikir bisa melebur semua dosa kita. Sebenarnya dibaca dari awal Dzulhijjah, tapi ya nanti insya Allah karena zikirnya panjang. Kalau kita baca sekarang panjang. Nanti ta'rif tanggal 9 Dzulhijjah ya sore di sini, ada di sini untuk laki-laki. Laki perempuan, kita baca zikir pelebur dosa ini. Sama-sama nanti 9 Dzulhijjah di hari Arafah sore, ba'dal asar, ya, nanti dilanjut buka bersama nanti. Nah, kita baca la ilaha illallah adadal layali wad duhur sampai akhir. Panjang zikirnya. Yang baca itu maka diampuni seluruh dosanya yang telah berlalu atau yang akan datang. Yang akan datang diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Lu gimana? Kan belum tentu berbuat dosa akan datang. Iya. Kalau sampean berbuat dosa diberi taufik sama Allah untuk cepat taubat dan diampuni sama Allah. Gitu maksudnya. Kalau terpeleset buat dosa, dia akan datang di masa yang akan datang diberi taufik sama Allah untuk cepat taubat dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada zikir pelunas hutang. Sampean butuh ini. Ya. Zikir pelunas hutang. Kalau sampean banyak baca di 10 hari ini, pertama ini, insya Allah dilunaskan nanti utangnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu, Beb? Majer. Ada ongkosnya ini ya. Apa itu? Baca bareng-bareng ya, diikuti ya. Allahumma. Wah, kok semangat ini. Allahumma farajakal garib. Allahumma sitrakal hasin. Allahumma ma'rufakal qadim. Allahumma awaidakal hasanah. Allahumma ata'akal hasanal jamil. Ya qadimal ihsan ihsanukal qadim. Ya daimal ma'ruf ma'rufakad daim. Perbanyak baca itu. Nanti disetel ulang ada di YouTube, hafalkan, ditulis, perbanyak baca itu, insya Allah ya hutangnya akan terlunasi. Amin. Kemudian hari puncaknya di 9 hari Arafah ya, itu nanti ada puasa hari Arafah. Nah, sampean puasa, jangan enggak. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah aktasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanah qablahu ya was-sanah allati ba'dahu. Puasa di hari Arafah ya, itu dosa kita bisa diampuni, dosa tahun lalu sama dosa yang akan datang. Setahun lalu dan setahun yang akan datang diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dengan puasa cuma 1 hari. Dengan puasa cuma satu hari. Sampai dosa yang akan datang diampuni. Sebagian ulama memberi tafsir, ini juga ya bisyarah, kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira apa? Ya, seakan-akan itu kita diberitahu bahwasanya kita masih punya umur sampai tahun yang akan datang. Sebagian tafsir daripada ulama mengenai ini, kok bisa diampuni yang akan datang, kan belum tentu masih hidup. Iya, itu bisa jadi bisyarah, kabar gembira, kita masih punya umur sampai tahun yang akan datang. Oleh karena itu puasa di tanggal 9, niat puasa Arafah. Nawaitu shoma yaumi Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Begitu ya. Kemudian di hari itu, di hari Arafah perbanyak doa, perbanyak istighfar,
perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, terutama zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu perbanyak di hari Arafah. Karena Nabi memperbanyak zikir itu. Pahalanya seperti apa? Orang yang membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu sama seperti pahala orang membebaskan 10 budak. Membebaskan 10 budak. Budak itu mahal dulu. Kalau sekarang kayak mungkin ya mobil begitu ya. Nah, sampean sedekah 10 mobil dengan membaca zikir seperti ini dikasih pahala yang luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampean baca banyak, 100 kali, 1000 kali, maka dapat pahala banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah 9 hari, setelah hari ke-9 ya, setelah hari Arafah, setelah kita baca nanti sama-sama ta'arif ada di sini, ya, zikir yang akan kita baca nanti, mulai kita hidupkan malam Lailatul Id. Masuk maghrib, jangan foya-foya ya, habis puasa habis gitu kita los begitu, jangan. Hidupkan malam Id. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Id, Idul Adha atau Idul Fitri, maka Allah ya tidak akan matikan hatinya di mana hati-hati yang lain mati. Akan dihidupkan terus hatinya kita. Kalau kita hidupkan malam Lailatul Id. Dengan apa? Ya dengan ibadah, dengan sholat minimal. Dinilai kita menghidupkan malam Id itu minimal yang tingkatan yang paling sedikit itu ketika kita melakukan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Malam Id, sholat isya'nya berjamaah, kemudian subuhnya berjamaah, itu kita sudah dinilai sudah menghidupkan Lailatul Id. Itu yang paling minimal, apalagi sampai tambah dzikir, baca takbir. Ya, biasanya kalau malam Id itu baca takbir, perbanyak baca takbir. Nah, takbir ini ya perlu diketahui ada 2 macam hadirin. Ada takbir mursal, ada takbir mugayyad. Takbir mursal itu maksudnya gimana? Dari sampean tadi itu maghrib habis ta'rif 9 Dzulhijjah, maghribnya malam Id, kemudian buka tuh, itu perbanyak takbir. Takbirnya bebas dimanapun. Sambil jalan pulang takbir, di masjid baca takbir, di rumah baca takbir, perbanyak takbir. Sambil jalan takbir, sambil duduk takbir, perbanyak sampai besok sholat Id. Sampai takbir sholat Id, udah nggak disunahkan takbir mursal ini. Nah, jadi semua keadaan sampai perbanyak takbir. Sampai takbir imam sholat Id. Ada lagi takbir muqayyad. Takbirnya itu ada waktunya. Kapan waktunya? Setiap selesai sholat. Sholat wajib, sholat qadha, sholat sunnah, itu sampai disunahkan untuk baca takbir, dapat pahala. Dari kapan? Kalau takbir muqayyad bagi kita yang gak haji, itu dari tanggal 9. Kalau nanti hari Kamis subuh, itu sudah baca itu. Setelah sholat subuh baca takbir. Salam langsung baca takbir. Allahu Akbar begitu ya. Sampai akhir itu. Sampai kapan? Sampai asar daripada akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tanggal 13 Dzulhijjah asar sudah terakhir itu. Maghribnya jangan dibaca. Setiap sholat, mau sholat sunnah, mau sholat wajib, terutama biasanya yang banyak ditinggalkan tuh ketika sholat Idul Adha, itu sholat sunnah. Nah, nanti siapa yang imam nanti ya, setelah imam salam, sebelum khutbah takbir dulu, itu disunahkan. Banyak orang setelah salam itu langsung khutbah. Nah, harusnya takbir dulu, sunnah. Karena sholat Idul Adha itu sunnah dan kita disunnahkan untuk membaca takbir setiap selesai sholat fardu ataupun sholat sunnah. Perbanyak takbir sampai nanti akhir ayyamut tasyrik asar. Kemudian terakhir
ketika hari raya, pagi-pagi kita sudah sholat subuh tuh, siap-siap mau sholat Idul Adha, berbanyak istighfar, baca istighfar. Jangan makan dulu, langsung sholat. Beda kalau Idul Fitri, kalau kita sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri kita disunnahkan makan dulu. Kenapa? Karena kemarin sudah puasa kita. Sebelum sholat Idul Fitri makan dulu. Tapi kalau sholat Idul Adha jangan makan dulu, makannya nanti. Ya, makannya nanti setelah sholat Idul Adha. Berangkat sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha kita juga di hari 10 Dzulhijjah itu, di hari raya Idul Adha kita disunnahkan untuk nyembelih kambing. Untuk apa? Udhiyah. Ma'amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahab ilallah azza wa jal min hiraqatid dam. Enggak ada amal manusia di hari raya Idul Adha itu yang paling dicintai melebihi daripada nyembelih kambing atau sapi tadi itu, korban itu. Orang yang mempunyai keluasan rezeki, man lahu sa'atun walam yudhi fala yagrabanna musallana, kata Nabi. Orang punya kelebihan rezeki ya, tapi enggak mau udhiyah, jangan dekat-dekat musollaku, kata Nabi. Punya kelebihan rezeki udhiyah, jangan pelit. Punya kelebihan rezeki udhiyah. Enggak bisa sekarang ditabung. Dari sekarang ini nanti enggak mampu kita tabung. Setiap hari nabung. Tahun depan bisa udhiyah. Lakukan semua yang dianjurkan sama Nabi SAW di 10 hari ini. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang memuliakan 10 hari bulan Dzulhijjah, sehingga kita mendapatkan 10 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.